Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Hijrah, alhamdulillah kita bertemu lagi di acara yang sama-sama kita cintai di Broda Talks. Tapi hari ini tidak ada sahabat saya Mr. Giri yang sedang ada, kalau kata orang-orang, ada uzur. Walaupun umurnya juga udah uzur dia. Tapi hari ini anak Pak Edi yang pertama tidak sendirian, masih ditemani oleh Ustadz kesayangan kita, Ustadz Lutfi Marikar. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam. Sehat? Alhamdulillah. Ini potong rambut kayaknya. Iya. Yang 15.000 apa 25? Ini Ustadz, untuk tema kita kali ini bisa dibilang hampir semua sahabat hijrah mungkin akan mengalaminya atau sudah mengalaminya, yaitu fenomena tentang teman-teman yang baru hijrah, yang baru dapat ilmu, itu seakan-akan main tabrak sana tabrak sini dalam mengingatkan, dalam menasehati. Bahkan ada yang masuk ke kita ini sampai orang tuanya itu merasa risih ketika anaknya menasehati perihal agama kepada orang tuanya. Langsung jedar-jeder. Langsung disikat, ini nggak boleh, itu nggak boleh. Iya. Padahal itu orang tua orang lain loh. Gak sana gini, ini bertanya nih, mungkin buat sahabat hijrah juga, ada nggak sih adab-adab kita atau dalam Islam syariatnya dalam menasihati terutama orang tua nih Tat? Ya kita tahu sendiri orang tua kan ya agak-agak gimana gitu. Gimana tuh Tat? Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah mabad. Ya memang betul kayak yang antum bilang ya, mungkin banyak orang ini yang baru hijrah, terus ya itu kendalanya, Ustadz, ana ngasih tahu orang tua ana begini, ana ngasih tahu orang tua ana begini. Ana juga banyak ini masuk orang-orang nanya begitu ya. Iya. Memang orang tua ini harus spesial cara menanganinya. Apalagi Ana dulu pernah ngalamin baru belajar agama gitu, Ana pelihara jenggot itu kan. Ana pulang ke rumah, aliran apa lagi ini? Cuma kan ya gimana sih cara kita biar tidak menyakiti ini perasaan dari orang tua kita ini. Mungkin diantaranya kita dakwah dari adab ya, dari sikap kita kepada orang tua. Mungkin yang tadinya kita cuek atau kurang perhatian sama orang tua, kita harus lebih perhatian. Kita tunjukkan bahwasannya kita ini benar-benar sudah berhijrah, bukan cuma hijrah penampilan, tapi hijrah sikap kita. Kan banyak orang nih hijrah penampilan di luar atau gimana. Iya, benar. Tapi ketika di dalam dia malah lupa ya. Malah ya itu kayak kata antum, jedar sana jedar sini, ini nggak boleh, padahal cara berdakwah itu bukan seperti itu ya. Berarti kalau ke orang tua itu lebih kepada sikap kita. Benar, bukan kepada mulut kita, benar kita. Kita kan nggak boleh dalam agama mengangkat suara ke orang tua, itu nggak boleh. Bilang apa? Gitu aja nggak boleh. Itu nggak boleh. Wala taqulahuma atau itu tuh nggak boleh. Nggak boleh. Apalagi iya. Makanya di antara cara berdakwah tuh yaitu dari sikap kita pelan-pelan. Atau mungkin kalau misalnya banyak dari kita kan namanya orang tua ya kan, ini anak dulu, ibaratnya begitu. Terus sekarang mau soal nasihatin, kita bisa pakai cara lain. Kita mungkin bisa nasihatin lewat ustadz lain. Kira-kira, Ustadz tolong dong itu Abihana begini bisa. Atau mungkin dari teman dekatnya, karena bisa jadi orang tua tuh kalau dari anak sendiri yang nasihatin tuh gengsi. Bener Tat. Tapi ketika orang lain nyampaikan hal yang sama, atau mungkin yang dihormati oleh orang tua kita gitu ya, itu lebih didengar. Gitu. Padahal yang disampaikan sama ya. Benar. Ada suatu kisah nih. Kisah ini yang mengalami Imam Abu Hanifah kalau nggak salah ya. Ini Imam Abu Hanifah ya. Pada zaman dahulu Imam Abu Hanifah datang ke salah satu majelis bersama ibunya, bersama uminya, datang satu majelis. Kemudian ibunya ini senang menghadiri majelis, ibarat kalau kita ada ustadz lain lah, ada kajian lain lah, ustadz lain. Kemudian Imam Abu Hanifah ini
nanya satu perkara ke Ustadz ini. Nanya, Ustadz ini heran, ya Imam, ente ini imam kita, Ustadz kita. Oh, berarti Imam Abu Hanifah sudah jadi imam. Sudah jadi imam tatkala itu. Oh, dia menemani ibunya. Menemani ibunya untuk nanya satu perkara. Oke. Ya. Nanya satu perkara kepada Ustadz lain. Iya. Ustadz tuh heran. Segan dong berarti Ustadznya. Iya. Ya, ini gurunya nanya. Iya. Ini ngetes atau gimana? Ya Imam, ente ini syekh kita, ente ini imam kita. Kenapa kok nanya sama kita gitu loh? Seharusnya kita yang nanya sama ini imam. Terus kata Imam Abu Hanifah apa? Ana ini nemenin umi ana, pengen nanya satu perkara. Loh, kan itu imam kita, kenapa harus nanya kita? Akhirnya, ya, ana cuma ngikutin keinginan umi ana aja, ibaratnya birrul walidain lah. Ya Imam Abu Hanifah. Akhirnya kata Ustadz itu, ya udah Imam, apa yang mau antum tanyakan kepada kita? Akhirnya ditanya, udah disebutin pertanyaan begini-begini. Tahu kata Ustadz ini apa? Apa? Imam, ana nggak tahu jawabannya. Ana nggak tahu jawabannya. Ente imam, coba ente kasih tahu jawabannya. Akhirnya kata Imam Abu Hanifah apa? Jawabannya begini. Cuma ibu ana itu nggak percaya sama ana. Ibu ana nyuruh ana nanya ke ente, ibaratnya begitu. Oh ya sudah Imam, kasih tahu jawabannya ke ana pelan-pelan. Nanti ana yang jawab. Iya, akhirnya begitu dikasih tahu. Indah banget ya. Iya begitu. Akhirnya ketika Imam Abu Hanifah ngasih jawaban ke itu, kemudian Ustadz itu menjawab, kemudian ibunya itu nerima nasihat. Padahal itu jawaban dari Imam Abu Hanifah anaknya sendiri. Gitulah dakwah orang tua. Begitu indah adabnya berarti tadi ya. Iya benar. Bahwa bukan berarti kita harus memaksakan. Benar. Hanya menyampaikan aja. Tapi lebih ke orang tua lebih terkhusus menyampaikannya bukan dengan paksakan mulut, tapi dengan sikap-sikap kita. Sikap-sikap kita. Atau mungkin itu dengan orang-orang yang dipercaya sama orang tua kita, seperti cerita tadi. Benar. Iya kan, kalau dipikir-pikir, padahal itu jawaban dari anaknya sendiri juga, cuma lewat orang lain. Jangan sampai kita belajar agama, hubungan orang tua sama orang tua jadi hancur ya. Iya, nggak boleh. Karena sebenarnya pengen bertanya ini, Tat. Bukan seberapa sih, pengen tahu aja nih pahala-pahala, Tat. Mungkin ini bisa menambah semangat kita untuk lebih belajar adab kita kepada orang tua dalam menasihati. Berbakti kepada orang tua itu ganjarannya apa sih, Tat? Pahalanya, Tat? Kalau berbakti kepada orang tua ganjarannya sudah jelas, surga. Karena memang banyak ayat-ayat yang menyuruh kita untuk berbakti pada orang tua. Wabil walidaini ihsana. Terus bahkan pujian-pujian ya. Man ahabba an yumadda lahu fi umri wa an yuzad lahu fi rizqi falyubirra walidayhi wal yasil rahimah. Barang siapa yang ingin dipanjangkan umurnya, kemudian ditambahkan rizkinya, maka berbaktilah kepada orang tua dan sambunglah tali silaturahim. Di antaranya seperti itu. Seandainya gini, Tat, orang tuanya kita ini agak susah lah, masih jauh lah gitu dari agama. Kita masih tetap harus berbakti sama mereka atau kita tinggalkan aja atau gimana? Kita harus berbakti. Mau dia agamanya sama kita, Tat. Mau dia agamanya apapun, kita harus berbakti. Selama tidak menyuruh kita kepada maksiat, ya. Fala ta'ata li makhluq fi ma'siyatil khaliq. Kita nggak boleh taat kepada makhluk dalam bermaksiat kepada Khaliq, kepada Allah Subhanahu wa taala. Berarti apapun yang orang tua kita lakukan, tetaplah kita harus sabar. Mendakwahi kita harus tetap nurut. Misalnya disuruh apa masalah dunia ya, kita harus taat. Tapi ketika misalnya kita mau sholat, misalnya dilarang nggak boleh, nah itu nggak boleh, kita taat. Jangan kita sampai disuruh ke pasar, saya ke pasar. Wah, orang nggak sholat subuh nyuruh ke pasar, nggak boleh. Nggak boleh. Tetap harus ke pasar ya. Walaupun agamanya non muslim misalnya, tetap kita harus patuh sama orang tua. Misalnya orang tua kita, misalnya ada saudara kita yang udah masuk Islam, kemudian orang tuanya belum, itu tetap harus birrul walidain, harus tetap berbakti kepada orang tuanya. Masya Allah. Kalau orang tua kita deket, mungkin kita akan bisa berbakti dengan lebih mudah, Tan. Nah, bagaimana dengan keadaan orang tua kita yang jauh ya. Anggaplah nggak jauh di luar kota lah, yang masih udah pisah rumah untuk yang udah berkeluarga, terus yang apalagi yang merantau nih. Bagaimana sih cara kita berbakti sama mereka yang nggak satu rumah gitu? Ya setidaknya usahakan minimal
kalau misalnya yang di luar kota atau yang jauh minimal setahun sekali lah pulang. Ya jenguk orang tua. Kalau misalnya dekat rumahnya usahain minimal seminggu sekali. Nyamperin Ke rumah. Iya, nyamperin, ketemu orang tua, salam. Walaupun cuma salam, gimana kabar Mi, Bi, gimana? Anak sering nyamperin tapi minta makan. Yang penting antum nyenengin orang tua. Tahu keadaan mereka. Benar. Atau mungkin yang jauh ya sering-sering nelpon, video call. Jangan cuma, apalagi ya orang-orang yang masih dinafkahi sama orang tua lah. Iya. Nelponnya kalau butuh duit aja. Kalau masih ada duit nggak nelpon. Pak, ngerti kan Pak? Tanggal berapa ini? Gak sopan. Soalnya anak kadang-kadang kalau ke rumah orang tua itu niatnya sih emang ini pelet keadaan orang tua, tapi pada endingnya minta makan sampai anak kadang-kadang merasa orang tua biasanya paling enak. Waduh, nggak bisa nolak walaupun terlalu ceplok ya. Iya betul. Tapi sekalinya kita nggak kesana ditanyain, kok nggak kesini, kenapa? Betul. Itulah orang sayangnya orang tua sama kita. Kadang orang tua itu kadang nggak butuh sama uang kita. Ya benar. Nggak butuh sama jabatan kita, pangkat kita. Dia cuma butuh waktu kita. Benar. Waktu kita bersama orang tua. Itu kan yang banyak mungkin dilupakan sama orang-orang ya. Atau bisa jadi gini nggak sih, Tat? Apa yang kita lakukan sekarang ini, usaha atau pekerjaan atau apapun, mungkin belum tercapai. Mungkin orang tua kita belum ridho tuh. Benar, itu bisa, itu pengaruh. Karena ridho fi ridhol walidain wa sukhtullah fi sukhtil walidain. Artinya apa? Ridho Allah terdapat pada ridho dua orang tua. Ya. Begitu pula wa sukhtullah fi sukhtil walidain. Dan murkanya Allah terdapat pada murkanya orang tua. Mungkin bisa jadi apa yang kita lakuin ini tidak diizinkan orang tua, dia nggak ridho. Makanya belum tercapai. Benar. Makanya mungkin ada orang yang berusaha ini kok nggak bisa-bisa, ternyata apa? Orang tuanya sendiri nggak ridho gitu loh, nggak ngizinin dia, tapi dia tetap ngelakuin. Makanya kalau mau nikah minta restu orang tua biar pernikahannya lancar, ya. Benar, langgeng. Iya, masuk banget. Betul, itu diantaranya. Terus gini pertanyaan berikutnya. Ini kan balik lagi ke pertanyaan yang awal itu. Buat teman sahabat-sahabat Hijrah yang baru belajar agama nih, saking semangatnya menasehati gitu, sampai-sampai orang tuanya takut. Nah, ya kan, aduh didatang lagi nih orang sampai kata-kata begitu mungkin akan terlontar itu. Nah, ketika sudah dalam keadaan seperti itu, apakah si anak ini termasuk anak durhaka nggak sih, Tat? Oh, ini kalau misalnya orang tua udah sampai takut nih, perlu ada pertanyaan besar nih. Sampai kunci pintu mungkin ya? Iya, Anda juga pernah tahu sih ada orang yang nggak kuat sama anaknya sendiri. Oh ya? Nggak kuat. Gara-gara sering. Karena ya itu sikap anaknya yang mungkin terlalu, ya bisa dibilang mungkin mendekati gitu ya. Bisa jadi ya. Orang tua nyuruh ini mungkin dia nggak nurut. Jadi ya seperti itu. Padahal ada hadis yang cukup sangat ini ya, harus kita hati-hati ya. Bahwasanya Nabi Muhammad SAW bersabda, "Roghima anfu, thumma roghima anfu, thumma roghima anfu." Qila ya Rasulullah, qila man ya Rasulullah? Qal man adraka abawaihi 'indal kibar ahaduhuma aw kilaihima falam yadkhilil jannah. Nabi Muhammad SAW bersabda, celakalah seseorang. Diulangin 3 kali. 3 kali. Sampai 3 kali. Kemudian para sahabat nanya, siapa mereka wahai Rasulullah? Kemudian Rasul melanjutkan, man adraka abawaihi 'indal kibar ahaduhuma aw kilaihima falam yadkhilil jannah. Barang siapa yang mendapati orang tuanya, salah seorang dari mereka yang masih hidup atau mungkin dua-duanya, ketika dia sudah dewasa, kemudian dia tidak masuk surga. Tandanya apa? Dia udah mendapatkan orang tuanya dewasa, tapi apa? Dia masih durhaka sama orang tua. Bukannya dia berbakti, tapi dia masih durhaka. Itu apa balasannya? Roghima, celaka. Celaka itu di mana tempatnya? Neraka. Iya. 3 kali lagi. 3 kali diulangi. Celaka gitu ya. Ngeri banget. Bahkan di hadis lain kan termasuk dosa-dosa besar. Ala unabbiukum bi akbaril kabair, kata Nabi SAW. Maukah kalian aku tunjukkan dosa-dosa besar? Yang pertama al-isyraku billah, menyekutukan Allah. Yang kedua apa? Uququl walidain, durhaka kepada orang tua. Itu dosa besar kedua loh. Udah durhaka. Pasti gitu ya? Iya. Kalau
orang durhaka. Jadi jangan sampai kita niatnya baik malah Iya, malah salah. malah salah jadinya. Benar. Hanya harus hati-hati. Nah, ngomong-ngomong soal salah, Tat. Seandainya terjadi anak durhaka nih, yang disalahin siapa, Tat? Orang tuanya kah? Atau si anaknya ini kita salahin? Kalau masalah itu ya, mungkin kita lihat dari dua sisi mungkin ya. Nah, Yang pertama mungkin apakah orang tuanya dulu mendidiknya sedari kecil atau enggak. Kalau misalnya nggak dididik, ya jelas dong salah dari orang tuanya. Kemudian dilihat juga dari lingkungan. Makanya pentingnya kita menyekolahkan anak-anak ya, mendidik mereka, mengarahkan tempat-tempat permainan yang betul ya kan. Main tuh suka-suka di masjid ya kan. Benar. Itu kan orang-orang insya Allah baik-baik ya kan. Atau enggak di tempat tongkrongan yang bermanfaat lah gitu. Jadi pentingnya peran orang tua sih kalau kata Ana. jadi kita nggak bisa bilang yang salah yang mana. Iya, betul. Tapi lebih menekankan kepentingnya peran orang tua. Benar, dalam mendidik. Jangan sampai cuek-cuek begitu. Ya. Benar, karena mungkin beberapa orang tua nganggep remeh ya, sepele ya. Wah, anak-anak yang penting begini. Tapi rata-rata orang tua itu nyesel nanti ketika udah dewasa. Bisa jadi. Tat. Iya. Bisa jadi. Kok anak-anak misalnya udah pinter S1, S2, S3 di sini, tapi kok kayak kurang adabnya ya, nggak ada adabnya ya, Bisa jadi, Tat. lupa sama orang tua, kan bisa banyak kan kita dengar begitu. Lingkungan juga berarti penting. Lingkungan, Orang betul. tua memilihkan tempat tinggal yang bagus. Betul. Itu sangat penting juga berarti ya, Orang untuk tua anak. mengarahkan dari kecil. Alhamdulillah Ustadz, terima kasih banyak. Iya, sama. Ini buat sahabat hijrah, mungkin ada sedikit dari anak pertama Pak Edi untuk hari ini adalah sabar dalam menasihati orang tua. Benar tadi? Benar-benar. Jangan gampang kepancing emosi, jangan gampang kita patah semangat. Betul. Karena orang tua kita dulu juga ketika merawat kita itu penuh Iya, dengan kesabaran deh. kesabaran. Terlepas dengan kesalahannya mereka, ya sudahlah kita maafkan. Kalau ini saran nih sebelum tutup lagi, kalau misalnya ya itu terlalu semangatnya teman-teman nasihatin, ketika orang tua misalnya nggak terima atau apa, daripada kita debat atau kita tinggikan suara, lebih baik kita ngalah, kita tinggalin. Benar. Ngalah bukan berarti kalah. Seperti tadi Ustadz bilang, lebih baik menasihati orang tua itu ataupun siapa aja tentang agama Islam ini lebih baik sedikit dengan menggunakan mulut, lebih banyak menggunakan sikap. Benar. Benar Tat ya? Benar. Masya Allah, terima kasih. Hari saya tercerahkan. Jadi buat kamu yang ingin lebih tercerahkan dengan konten-konten kita, bisa follow Instagram kita di Broadcast Dakwah. Jangan lupa juga untuk mengikuti channel YouTube kita, itu di Broda Talks. Dan buat kamu sahabat hijrah yang memiliki usaha atau makanan, pakaian, atau apapun itu, kalau kamu ingin dipromosikan di Broda Talks, silakan DM kami di Instagram di @broadcastdakwah. Terima kasih Ustadz. Sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.